Baik teman-teman, kita sambung untuk pembuatan laporan keuangan secara utuh atau secara kompleks. Nah, kita menyambung dari video sebelumnya, yaitu untuk daily cost atau pengeluaran harian kita. Jadi untuk yang template ini adalah untuk laporan keuangan secara utuh sesuai standar PSAK. Jadi kalau kalian pun punya usaha apapun itu, mau kecil, mau warteg, mau apotek, mau toko, segala macam, bisa pakai template ini. Nah, fungsinya apa sih? Jadi kalian bisa mengontrol pengeluaran kalian berapa, pendapatan toko kalian berapa, cost-nya berapa. Jadi ketika ada pelaporan pajak, kalian punya backup data untuk dasar pengenaan pajak. Jadi orang pajak nggak ngasal ngitungnya. Karena sebelumnya ada berita warteg dikenakan 12 juta sebulan. Secara hitung-hitungan masuk akal dari hitung-hitungan orang pajak. Cuman secara realnya, karena kita nggak nyatat, kita kan juga nggak tahu warteg untungnya segede itu apa enggak gitu kan. Nah, dengan laporan keuangan ini, kalian bisa membuat proyeksi ke depan. Itu laporan finansial pribadi kalian gimana, toko kalian gimana, usaha kalian gimana. Bahkan bisa untuk mengurangi pajak dari usaha kalian. Salah satunya dengan menggunakan perhitungan depresiasi karena bebannya akan bertambah. Itu kan kadang yang orang nggak hitung depresiasi itu. Itu salah satunya, masih banyak cara untuk mengurangi pajak. Tuh. Jadi ini menyambung yang Excel sebelumnya, video sebelumnya. Sama, ini daily cost, ini pivotnya, ini income projectionnya. Cuman kalau yang di sini ini angka dummy ya, bukan angka asli, angka real. Di sini udah standar PSAK. Di sini ada balance sheet atau laporan posisi keuangan. Isinya aset, aset lancar, aset non lancar, utang dan modal kalian. Oke. Di sini ada laporan laba rugi. Ada pendapatan, ada beban, dan pendapatan atau beban lain-lain. Yang ini. Oke. Dan ini profit kalian. Sebenarnya kalau secara PSAK ini ada COGS atau HPP. Di situ adalah eh, biaya produksi atau segala macam. Karena ini aku buat untuk pribadi, jadi COGS-nya atau HPP-nya aku kosongkan karena nggak ada produksi di situ. Oke, jadi ini untuk profitnya. Ini untuk pivot atau summary-nya. Jadi dari laporan keuangan kita, nunjukin nih income kita 55% itu kepotong cost atau expense. Jadi keuntungan itu 45%. Kelihatan di sini. Lalu untuk expense-nya ini, isinya apa sih gitu kan komponennya. Bisa lihat di pivot yang sini. Komponennya. Oh, yang terbesar ternyata tax. Tax sampai 50 juta. Lalu makanan dan depresiasi adalah 40 juta. Nah, ini salah satunya bisa cost depresiasi ini mengurangi pajak perusahaan karena karena menambah biaya dan menurunkan profit perusahaan. Tuh. Nih komponennya. Lalu ini kita review dulu ya semua sheet, baru kita jelasin untuk step-stepnya. Ini ada GL-nya, setiap ada perubahan uh, angka itu kita jurnal di sini. Dan angka jurnal ini akan nyambung ke trial balance ini. Angkanya. Ini ada cash on hand, ada kas di dalam amount, prima jaga, ada fixed asset, depresiasi. Secara urutan, ini aset, utang, modal, pendapatan, dan beban. Dari atas ke bawah. Nah, ini ada COA itu chart of account atau nama akunnya. Nah, nama akunnya di sini kalau aset itu 0 kepala 01, kepala 02 untuk non current asetnya. 03 untuk utang, 04 untuk modal, 05 untuk pendapatan, 06 untuk expense atau beban,
0,7 untuk other income or expense, lalu 0,88 untuk profit and loss di akhir. Tuh. Jadi kalau kalian menjurnal, kalian harus melihat chart of account ini. Masukin aja ini, COA dan nama akunnya ke GL. Oke, lanjut. Ini list current asset. Ini angka dummy ya. Bukan angka real. Oke. Ada cash, ada deposito di Mandiri, ada BPJS dana pensiun, segala macam. Lalu ini ada perhitungan saham. Stoknya berapa, market value-nya berapa, untungnya berapa, gitu kan. Nah, di setiap sheet itu udah aku bikinin untuk kontrolnya. Seharusnya ini 0. Kalau ini nggak 0, berarti ada yang salah dengan penjurnalan kalian. Tuh. Lalu ini fixed asset, motor, HP, laptop. Nah, ini untuk perhitungan depresiasinya. Ini menggunakan straight line atau depresiasi garis lurus. Oke. Karena depresiasinya sampai 30 September. Ini current amount ya. Oke. Perhitungan fixed asset. Ini nyambung ke depan. Oh, ini ada selisih 1 juta. Berarti ada yang belum update di depan. Untuk current depresiasinya. Oke. Ini untuk liabilities, kebetulan kosong. Dan untuk tanah, ini per meter berapa, kalian update aja tuh. Ini 0. Oke. Udah sesuai dengan balance sheet. Lalu untuk guidance secara garis besarnya di sini yang perlu jurnal untuk harian itu terserah mau kalian gelondongin per bulan atau per minggu gitu kan. Untuk kayak kapan cost per harinya. Nih yang perlu jurnal harian itu pengeluaran harian sama pembelian aset. Yang bulanan, sebulan sekali itu perhitungan depresiasi, tax, sama income kalian. Nah, untuk guidance-nya, itu yang pertama, kalian update di sheet daily cost. Sheet daily cost, oke. Setelah sheet daily cost terupdate, itu kan ada bebannya tuh. Ada penambahan beban. Nah, itu kita harus jurnal di GL 2024. Ini treatmentnya seperti laporan keuangan perusahaan ya. Tapi ini untuk aset pribadi sebenarnya. Jadi kita berawal dari sheet daily cost dan income projection. Lalu kita jurnal ke GL. Oke. GL mana? Nih. Di tanggal, bulan, COA. COA-nya lihat di sini. Oke. Penjurnalannya sesuai dengan kaidah akuntansi. Oh, tanggal 21 September kita ada penambahan depresiasi nih. Depresiasi aset. Kita jurnal. Ini depresiasi 1 juta. Beban depresiasi 1 juta. Dan untuk akumulasi depresiasi minus 1 juta. Ini akan nyambung ke trial balance. Oke. Nih. Dia bertambah kan 1 juta nih. Berarti udah terinput. Ini semua udah nyambung nih. Akumulasi depresiasi dan beban depresiasi. Totalnya di sini. Nah, dari GL otomatis nyambung ke TB, dari TB otomatis masuk ke balance sheet dan income statement. Oke. Ini otomatis terangkum di sini, profit kalian 2,5 M. Nah, di posisi balance sheet, dia akan otomatis terupdate juga, jadi 31 juta. Total aset kalian 5,7 miliar untuk non-current aset. Secara total adalah 6 miliar. Nah, ini ada minus 1 juta, ini harusnya 0 nih, berarti ada yang belum ke update. Yang belum ke update tadi yang current depresiasi. Karena ada penjurnalan. Seharusnya ini 0. Karena tadi di jurnal, dan ini yang di sini belum diganti, makanya ada selisih 1 juta. Oke. Jadi, secara garis besar, sebenarnya kita berawal dari sheet yang hijau-hijau ini. Kalau ada perubahan dari angka sheet hijau-hijau ini, dari pendapatan kah, atau dari beban harian kah, atau dari aset tanah kita kah, kita jurnal TGL, tetap masuk sini. Dari sini kan otomatis masuk trial balance masuk ke
balance sheet dan income statement otomatis. Udah, itu aja sih. Dari balance sheet dan income statement, kita bisa monitoring pergerakannya di pivot IS dan kita monitoring komponen expense-nya apa di sheet pivot expense ini. Oke. Nah, untuk penjurnalan template-nya udah gue bikinin. Ini kalau ada penambah depresiasi, ini jurnalnya. Kalau ada pembelian makan atau entertain segala macam, template-nya seperti ini. Tinggal kalian ganti untuk coba entertain, oke, atau nomor akun entertain. Di transport, pembelian barang dan pendapatan. Nih, tek. Kalau ini kalian masukin ke sini angkanya, dan coanya ini otomatis ke upload di trial balance. Oke, itu aja sih. Jadi ini Excel bisa digunakan untuk memonitoring dan membuat laporan keuangan pribadi kalian dan perusahaan kalian. Kalau kalian mau hire konsultan untuk membuat laporan keuangan ini, itu biasanya jutaan, mahal. Mending kalian belajar sendiri. Dan bisa kalian pakai untuk kedepannya, untuk memproyeksikan pergerakan aset kalian ke depan seperti apa. Oke, itu aja sih. Kalau ada pertanyaan, silahkan DM aja. Apa-apa. Oke, terima kasih.